Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan senam sejarah di dunia dan di Indonesia, adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan lindungannya kita masih dapat diberi nafas kehidupan hingga saat ini. Sebelum menjelaskan, saya juga akan memperkenalkan nama lengkap saya, Antonius Guido Andris, kelas A semester 1 Prodi Pencaskesret, NIM 21011500020. Baik, sekarang saya akan menjelaskan materi sejarah senam di dunia dan senam di Indonesia. Yang pertama, senam sejarah di dunia. Senam pertama kali diperkenalkan pada zaman Yunani kuno. Senam berasal dari kata gymnastics. Gymnas berarti telanjang, sebab pada waktu itu orang-orang berlatih tanpa memakai pakaian. Sedangkan gimnasium adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk mengadakan latihan senam. Pada zaman itu, gimnastik dilakukan dalam rangka upacara kepercayaan, yaitu guna menyembah dewa Zeus. Fredrik Jan adalah bapak gimnastik. Lahir pada 11 Agustus 1778, meninggal 15 Oktober 1852. Adalah seorang pelatih gimnastik dan nasional berkebangsaan Jerman. Berikutnya pengenalnya sebagai Turfanater atau Jan sang bapak gimnastik. Dia mengkombinasikan latihan-latihan gimnastik dengan pertunjukan-pertunjukan patriot. Dia juga menemukan beberapa peralatan senam, diantaranya adalah palang horizontal, palang sejajar, kuda-kuda melintang, dan babak lompat. Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin modern, peraturan dan juga sarana prasarana untuk mendukung kegiatan senam semakin baik dan manusiawi. Sekarang ini senam tidak hanya untuk kegiatan yang bertujuan untuk kebugaran jasmani dan rohani dan berprestasi, namun sudah menjadi bagian dan sebuah hiburan masyarakat luas dan menjadikan ladang perubahan ekonomi bagi sulit juga organ-organ yang terdapat dalam hal tersebut. Senam ini juga menjadi salah satu sarana persatu bangsa-bangsa di dunia melalui dunia olahraga, dan salah satunya cabang olahraga atletik ini. Inilah senam sejarah di dunia. Sekarang kita akan mendengarkan penjelasan sejarah senam di Indonesia. Sejarah senam di Indonesia. Senam mulai dikenal Indonesia pada tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam bersamaan dengan menetapnya pendidikan jasmani sebagai pelajar wajib di sekolah. Senam yang diperkenalkan pertama kali adalah senam sistem Jerman. Sistem ini menetapkan pada kemungkinan gerak-gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Lalu pada tahun 1916, sistem itu digantikan oleh sistem Swedia yang lebih menekankan pada manfaat gerak. Sistem ini dibawa dan diperkenalkan oleh seorang perwira kesehatan dan angkatan laut kerajaan Belanda yang bernama Dr. Anus H.F. Minkena. Lewat Minkena inilah senam di Indonesia mulai tersebar, terutama ketika ia pada tahun 1918 membuka kursus senam Swedia di Kota Malang untuk tentara dan buruh. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan akhir dari kegiatan senam yang berbau barat di Indonesia. Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat, menggantinya dengan Taisho. Taisho adalah sejenis senam pagi berbentuk kalestenik yang harus dilaksanakan di sekolah sebelum pelajar dimulai. Dengan iringan radio yang disiarkan secara serentak,
Sebelum dan sesudahnya murid-murid diharuskan memberi hormat kepada Kaisar Jepang. Caranya dengan mengikuti aba-aba yang dikumandangkan yang berbunyi Sei Kerrei. Semua murid harus mengungguk dalam menghadap ke utara. Tempat Kaisar Hinohika berada di masa kemerdekaan senam yang diwajibkan Jepang. Tentang di mana-mana. Dengan penolakan ini, semua warisan pemerintah Belanda akhirnya digunakan kembali di sekolah-sekolah. Sekian penjelasan singkat materi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penjelasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua.